帝大人。哎呀，好疼啊！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Favoriver season kedua. Kita sudah membahas season pertama pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di textbook. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini. Pada episode 16-nya, kita dibawa ke hutan merah daun mapel timur jauh, tepatnya di camp klan iblis. Di sini, Ludi bersama para jenderalnya tengah menikmati pertunjukan dari seorang gadis cantik. Tapi Ludi tidaklah mau disogok dengan cara seperti itu, karena bagaimanapun kondisi mereka sekarang tidak baik-baik saja. Bawahannya meminta maaf karena di timur jauh saatlah sulit bagi mereka menemukan gadis yang sesuai keinginannya. Meskipun gadis ini memiliki bodi yang aduhai, namun ketika membuka penutup wajahnya, seketika saja membuat semua orang terkejut. Karena wanita ini memiliki jenggot. Bawahannya pun meminta maaf kepada Ludi karena tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, Ludi justru merasa tertarik dengan gadis ini dan menganggapnya begitu cantik, bahkan membuat para bawahannya menjadi sangat terkejut. Semua ini pun harus terhenti setelah Ludi mendengar kabar kalau Provinsi Yilia telah jatuh. Tidak hanya itu saja, namun Gubernur Provinsi Liyun telah meninggoy dalam pertarungan tersebut. Ludi tidak berhenti terkejut pasalnya Gubernur Provinsi Dusa yakni Erka juga telah meninggoy. Ia menyebabkan Provinsi Dusa jatuh ke tangan musuh. Ludi benar-benar kesal dan ia menganggap para bawahannya tidak berguna. Ludi tidak pernah menduga kalau ketiga ibu kota provinsi diserang secara bersamaan. Ia bingung mengapa cara bertarung timur jauh mendadak menjadi agresif. Ia juga telah mengetahui kalau saat ini Raja Guangming tengah berada di Provinsi Deya. Ludi pun memberikan perintah untuk menyiapkan pasukan, pasalnya mereka akan pergi ke Provinsi Deya. Tapi sebelum itu, Ludi meminta untuk membawa wanita ini bersama mereka. Sim berpindah ke Provinsi Deya timur jauh, tepatnya di daratan Ailuo. Para pasukan Siu tengah beristirahat di sana. Sudah cukup lama bagi kelompok ini tidak memakan daging. Bahkan Loji membayangkan roti barusan layaknya seperti daging. Loji penasaran apakah Ludi akan datang sesuai dengan dugaan tuannya. Alasan Siu bisa seyakin itu karena dalam pasukan gabungan timur jauh, kepalanya adalah yang paling berharga di antara yang lain. Loji agak khawatir pasalnya pasukan yang mereka bawa tidaklah begitu banyak. Siu menenangkannya karena tujuan mereka bukanlah untuk bertarung. Ia akan mengirimkan surat kepada Baichuan dan Bulan, di mana dia ingin mereka menaklukkan seluruh provinsi timur jauh dalam waktu 1 bulan. Sedangkan mereka hanya akan menjadi pengalih saja. Luji paham dengan maksud tuannya. Pada keesokan harinya di kota Ber, Provinsi Deya, Ludi bersama kelompoknya telah tiba, namun di dalam kota tidak ada pasukan pemberontak. Pasalnya mereka sudah lebih dahulu pergi, yang tentu saja membuat Ludi terkejut. Selain itu, pasukan pemberontak telah ditemukan di belakang, di mana jumlah mereka hanya beberapa ratus saja. Kemungkinan orang-orang itu takut dan memilih kabur secara terpisah. Hanya saja Ludi tidaklah berpikir seperti itu. Ia pun membagi pasukannya untuk menemukan keberadaan pasukan pemberontak. Jika berhasil menemukannya, maka mereka diizinkan untuk langsung menghabisi musuh. Sesuai dengan perintah Ludi, penyerangan langsung saja dilakukan. Namun semua itu adalah jebakan yang sudah Siu siapkan. Karena dalam semak-semak itu ada pasukan yang sudah menanti. Alhasil, kini para pasukan iblis pun mulai menjadi kebingungan. Selain di sini, pasukan lainnya juga harus dibuat kesulitan. Karena pasukan Raja Guangming melempari mereka batu dari atas pegunungan, yang tentu menyulitkan pasukan iblis untuk menyerang. Pemanah pun diutus untuk menyerang, tapi Siu tidak ada niatan untuk meladeni mereka dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Para pasukan iblis melakukan pengejaran karena Siu pergi melalui sebuah lorong. Sayang sekali lagi dan lagi itu hanyalah jebakan yang Siu buat.
Kembali kepada Ludi dan Denny saat marah, pasalnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menahan pasukan pemberontak. Padahal jumlah mereka jauh lebih banyak, namun malah mereka yang menerima kerugian. Bawahan Ludi memberitahu kalau pasukan pemberontak lainnya terus melakukan penyerangan di berbagai provinsi Timur Jauh. Jika tidak berhenti, maka mereka akan kehilangan seluruh wilayah Timur Jauh. Ludi paham, tapi dia bingung harus berbuat apa. Hingga bawahannya menyarankan untuk mengambil alih provinsi Deya. Karena bagaimanapun, wilayah itu memiliki posisi yang pas untuk mengambil alih provinsi lainnya. Terlebih lagi, provinsi itu berada di wilayah dataran tinggi. Ludi mengulang rencana itu seakan-akan dia sendiri yang membuat rencananya. Pada malam ini, mereka akan beristirahat dulu. Tidak lupa Ludi meminta untuk membawakan manusia cantik sebelumnya. Awalnya bawahannya bingung apa yang dia maksud. Pasalnya gadis itu tidak begitu cantik. Namun bagi Ludi dia sangatlah cantik. Kembali kepada pasukan Xiu, yang mana sekarang mereka bisa memasak daging juga. Loji terlihat sudah tidak tahan. Sambil beliuran, ia memberitahu selain provinsi Pumika yang ditempati oleh Lim Bungsu, masih ada 6 provinsi yang belum ditaklukkan oleh Bulan dan Beijuan. Pasalnya para iblis di sana paling banyak dari tempat lain. Ini sangatlah wajar karena memiliki perbatasan langsung dengan wilayah klan iblis. Xiu penasaran mengapa beberapa hari ini Ludi tidak mengirim pasukan pengejar. Sepertinya dia sudah menyadari rencana mereka. Jadi sekarang adalah waktunya untuk mengubah rencana, di mana Beijuan diminta untuk menyerang ibu kota dari berbagai provinsi. Pasalnya mereka tidaklah bisa menunggu terlalu lama. 而且林魔族边境太令不虚待的福明克先生，你中阵，其他地区以后再说。我派追兵出来了。 Namun sesaat kemudian Xiu diberitahu kalau mereka menangkap seorang pengirim surat dari klan iblis, di mana mereka menemukan sebuah surat. Sayang sekali pembawa pesan itu sudah bundir dan memilih memakan seluruh suratnya. Tapi untung saja mereka berhasil menyelamatkan surat itu, di mana ini ada surat dari Li Bungsu untuk Kaisar Dewa Iblis, yang mana itu melaporkan situasi terkini dari wilayah Timur Jauh. Alasan Li Bungsu mengirimkan surat ini karena tidak percaya kepada Ludi. Xiu yakin betul kalau Ludi tidaklah berbicara jujur kepada Kaisar Iblis. Sudah saatnya Xiu menaburkan api kepada Ludi. Berpindah lagi ke camp Ludi. Di saat para penjaga ingin membawa gadis itu kepada Ludi, sesuatu yang cepat datang untuk menghabisi mereka, di mana itu tentu tidak bukan adalah Xiu. Gadis ini ingin berteriak namun dihentikan oleh Xiu. Pasalnya dia itu ingin menanyakan di mana kediaman Ludi. Karena jika tidak, wajah cantiknya itu akan dia lukai. Tapi Xiu seketika saja kaget melihat wanita itu berkumis dan juga berjenggot. Xiu yang hampir mual meminta dia untuk menutup kembali wajahnya. Di sisi lain, Ludi meminta para bawahannya untuk meninggalkan dirinya. Pasalnya malam ini dia akan melakukan permainan yang menarik dengan wanita cantik berkumis. Ludi sudah tidak sabar dan segera masuk ke dalam kamarnya. Tapi alih-alih bertemu dengan gadisnya, ia justru telah ditunggu oleh Xiu, yang bahkan sempat memberikannya godaan. Serangan langsung saja Xiu lancarkan, yang mana ia seketika saja membuat Ludi menjadi begitu panik. Pertarungan yang terjadi di tempat itu membuat salah satu bawahannya ingin melihat apa yang terjadi. Namun rekannya mengingatkan kalau Ludi sendiri yang meminta agar mereka tidak mengganggunya. Meskipun Ludi ini agak bodoh, namun kemampuan fisiknya sangat hebat. Ia mampu mengimbangi berbagai serangan yang Xiu lancarkan. Sedangkan para bawahannya hanya dapat melihat bayangannya saja, yang membuat mereka meyakini kalau sekarang tuan mereka sedang bermain dengan gadis tersebut. Kembali ke dalam, di mana Ludi seketika saja menjadi panik karena tidaklah dapat berbuat apa-apa di hadapan Xiu. Hingga akhirnya belati Xiu berada tepat di lehernya. Ludi大人 Xiu memberikan ancaman untuk menghabisinya jika Ludi berteriak. Xiu pun memperkenalkan dirinya sebagai Raja Guangming, yang tentu saja membuat Ludi menjadi semakin panik. Terlebih lagi berbagai serangan teruslah dilancarkan kepadanya. Para bawahannya hanya berpikir kalau wanita kali ini bermain sangat kasar. Setelah puas memukuli Ludi, Xiu pun berencana untuk pergi. Tapi sebelum itu dia memberikan surat yang berasal dari Li Bungsu. Kembali kepada Xiu, di mana Loji bersama yang lainnya sudah menunggunya. Namun mereka penasaran mengapa Xiu tidak langsung menghabisi Ludi. Dengan begitu mereka dapat mengambil alih Timur Jauh dengan sangat mudah. Tapi Xiu mengingatkan kalau di Timur Jauh masih ada Ling Bungsu, sosok yang jauh lebih kuat daripada Ludi.
Terlebih lagi jika Ludi meninggoy, maka Kaisar Dewa Iblis akan langsung mengutus gubernur jenderal terdekat dan membawa pasukan yang lebih unggul. Jadi lebih baik mereka melawan Ludi saja. Luzi akhirnya paham dengan rencana tuannya. Tapi apa yang dia katakan tidaklah benar. Mereka akan menunggu Beicuan dan yang lainnya menaklukkan provinsi yang tersisa. Maka saat itu jugalah mereka akan bertarung dengan Ludi. Pasukan Siu pun memilih pergi karena pasukan iblis mulai melakukan pencarian kepadanya. Kembali kepada Ludi, yang mana dia sangatlah kesal karena Siu melakukan penyerangan kepadanya. Selain itu, Ludi juga memberikan surat dari Li Bungsu, padahal sudah dirinya perintahkan untuk tidak melepaskan satu orang pun pengirim surat. Bawahnya meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan itu. Ludi sangatlah khawatir kalau Kaisar Dewa Iblis mengetahui kondisi yang ada di timur jauh. Jadi sebelum semua itu terjadi, maka mereka harus segera mengembalikan keadaan, di mana dirinya berjanji akan memenggal kepala Raja Guangming. Ludi memberikan perintah untuk melakukan pengejaran kepada pasukan Raja Guangming. Bawahnya paham dan segera menjalankan perintahnya. Inilah yang diinginkan oleh Siu, di mana dirinya akan membawa pasukan Ludi menjauh dari tempat itu. Sedangkan kelompok Beicuan dan yang lainnya akan melakukan pertarungan demi merebut provinsi lainnya. Sino berpindah kepada Li Bungsu, di mana ia mengetahui kalau Ludi telah kalah dalam setiap pertempurannya. Selain itu, tidak ada surat balasan yang dikirim oleh Kaisar Iblis. Padahal mereka sudah mengirim begitu banyak pembawa surat. Namun tidak ada yang kembali dari mereka. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari Ludi. Li Bungsu pun menjadi begitu murka kepadanya. Kembali kepada Ludi, di mana setelah pengejaran yang begitu panjang, pasukan Siu pun terkepung juga. Alhasil pertarungan pun langsung saja terjadi di tempat itu. Dalam pertarungan ini terlihat kalau pasukan Siu telah kalah jumlah karena pasukan yang Ludi bawa sangatlah banyak. Namun meskipun begitu, pasukan Siu perlahan-lahan bisa memberikan perlawanan yang membuat Ludi menjadi semakin kesal saja. Ia pun mengirimkan divisi ketiga untuk memberikan bantuan. Alhasil jalan pertarungan seketika saja berubah. Pasukan Siu pun memutuskan untuk mundur. Semua ini tentu saja adalah bagian dari rencana mereka. Luji bahkan mulai berakting kesakitan. Pengejaran kembali dilakukan, tapi entah kenapa Ludi tiba-tiba saja berhenti, yang membuat Luji tersadar kalau rencana tuannya kembali benar. Luji meminta pasukannya untuk membuang beberapa kristal, yang mana hal itu seketika saja menarik perhatian dari pasukan iblis. Namun Ludi meminta mereka untuk tidak bergerak dulu. Tapi setelah memastikan tidak ada bala bantuan, Ludi pun kembali memberikan perintah untuk melakukan pengejaran, yang mana pasukan iblis bergerak tidaklah teratur karena mereka yang mengambil semua kristal yang ada di sana. Ludi bahkan tidak dapat mengendalikan mereka. Siang berpindah kepada Siu yang memberikan pujian kepada pasukan Loji. Hanya saja dia menjadi begitu sedih, pasalnya belumlah lama dirinya memegang harta sebanyak itu, namun sudah hilang lagi. Siu menenangkannya karena bagaimanapun ia tidak pernah gagal dalam melakukan transaksi uang. Di sisi lain, pasukan iblis masihlah terus memungut kristal, hingga tiba juga di tempat Siu berada. Namun ketika mereka tiba, di sana tidak ada siapapun. Tapi seketika saja ada sesuatu yang cepat melintas, yang membuat iblis ini ketakutan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.